Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elit partai politik seringkali tampak menguasai suara rakyat dalam pemilu bukan karena paksaan langsung, melainkan melalui berbagai mekanisme pengaruh, struktur sistem politik, dan dinamika sosial. Beberapa alasan utama meliputi: yang pertama, peran sentral partai politik dalam demokrasi. Poin pertama, rekrutmen dan nominasi kandidat. Partai politik memegang kendali penuh dalam mendominasikan calon yang akan bertarung dalam pemilu, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Rakyat hanya dapat memilih opsi yang telah diseleksi oleh para elit partai, sehingga pemilihan yang tersedia sudah terbatas sejak awal. Selanjutnya, struktur hierarkis. Partai politik cenderung memiliki struktur yang hierarkis, di mana keputusan-keputusan penting, termasuk penentuan kebijakan dan strategi pemenangan, banyak didominasi oleh segelintir elit di puncak kepemimpinan. Bagian 2, pengaruh elit terhadap preferensi pemilih. Pembentukan opini publik. Elit partai sering menggunakan media massa dan jaringan komunikasi yang luas untuk membentuk opini publik, menyebarkan narasi politik, dan memperkuat citra mereka atau menjatuhkan lawan. Hal ini memengaruhi cara pemilih memandang kandidat dan isu-isu politik. Mobilisasi dukungan elit dan kader partai lokal seperti di tingkat RT dan RW berperan penting dalam memobilisasi dukungan pemilih melalui sosialisasi, himbauan, dan terkadang tekanan kelompok. Politik identitas atau kekerabatan. Penggunaan identitas politik tertentu atau relasi kekerabatan juga menjadi strategi elit untuk mengkoordinasikan basis suara yang loyalitas pemilihan. 3. Kelemahan struktur sosial dan pemilih. Bagian pertama yaitu ketergantungan informasi. Banyak pemilih, terutama di daerah tertentu atau dengan tingkat literasi politik yang rendah, cenderung bergantung pada tokoh panutan atau elit lokal untuk panduan politik, daripada melakukan analisis mandiri. Bagian yang kedua yaitu perilaku memilih yang tidak sepenuhnya otonom. Meskipun kedaulatan berada di tangan rakyat, dalam praktiknya, perilaku memilih seringkali dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan kelompok atau figur yang disegani, bukan semata-mata kalkulasi rasional otonom. Terdapat pandangan bahwa parlemen cenderung mengutamakan agenda kelompok elit. Hal ini dapat dijelaskan melalui beberapa alasan yang berkaitan dengan struktur, kekuasaan, dan dinamika politik. Yang pertama, teori elit. Dalam ilmu politik, terdapat sebuah teori yang menyatakan bahwa setiap masyarakat itu termasuk demokrasi pada dasarnya dikendalikan oleh sekelompok kecil individu. Kelompok ini disebut kelompok elit, di mana mereka menduduki posisi-posisi strategis dalam institusi seperti pemerintahan dan militer. Karena posisi mereka itulah mereka punya kekuatan untuk membuat keputusan-keputusan penting yang pada akhirnya harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, pengaruh finansial pada kebijakan. Kelompok elit baik pada ranah politik maupun ekonomi itu pada umumnya memiliki keunggulan sumber daya finansial yang cukup besar. Nah, dari kekuatan finansial inilah mereka menggunakan untuk mempengaruhi proses politik. Caranya seperti pemberian dana kampanye, dukungan melalui media, atau lobi langsung kepada pembuat kebijakan. Tujuannya adalah untuk memastikan agar kebijakan tersebut dihasilkan sesuai dengan kepentingan mereka. Daya tarik emosional demokrasi melibatkan pilihan publik dan pemilih seringkali tertarik pada kandidat yang mampu membangkitkan emosional harapan dan loyalitas melalui kepribadian mereka yang memikat. Komunikasi visi yang efektif. Pemimpin karismatik unggul dalam mengomunikasikan visi atau misi yang jelas dan meyakinkan yang dapat menyatukan pengikut di belakang tujuan bersama, terutama selama masa krisis atau perubahan signifikan.
Mobilisasi pengikut. Karisma memungkinkan pemimpin membangun dukungan kuat dan partisipasi tinggi dalam pemilu atau gerakan sosial. Mengatasi batasan formal. Karisma membuat pemimpin mampu melampau batasan birokrasi dan menarik dukungan langsung karena dianggap memiliki kualitas yang luar biasa. Faktor-faktor yang memungkinkan elit daerah menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi. Yang pertama, pengendalian institusi dan sumber daya. Elit daerah, baik yang formal maupun informal, dapat mengendalikan institusi seperti pemerintahan dan ekonomi. Melalui kendali ini, mereka dapat membentuk kebijakan yang menguntungkan diri sendiri dan memastikan kekayaan serta kekuasaan mereka tetap terjaga. Yang kedua, lemahnya kontrol negara. Ketika negara tidak memiliki kapasitas untuk mengontrol secara efektif, kekuasaan yang kuat akan beralih ke tangan lokal. Dalam kondisi ini, elit dapat membuat aturan main mereka sendiri dengan mengontrol agenda kebijakan lokal.